ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang beri damai, hanya Yesus yang beri berkat, hanya Yesus yang beri Roh-Nya,
Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Hingga pagi ini kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena kemurahan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami umat tebusan-Mu, ini kami orang-orang kudus-Mu Tuhan. Kami telah siap untuk memuji menyembah Engkau, bahkan bermazmur bersorak-sorak meninggikan nama-Mu. Sebab hanya itu yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu. Seandainya pun kami memiliki banyak kekayaan, itu pun tidak cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Yang bisa kami lakukan hanya membawa seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami di mezbah-Mu sebagai persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu mari Engkau yang akan mengurapi kami semua. Urapi semua para hamba-hamba-Mu, urapi kami semua jemaat. Hadirat Allah ada di tempat ini. Suasana surgawi ada bagi kami. Bersama dengan malaikat di surga kami bersorak-sorak mengagungkan Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami habiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita di pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita melakukan pujian sukacita kita, aku jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan
Baiklah, kita akan memberikan persembahan kita pada sebelumnya itu. Mari saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di pertengahan puji-pujian kami, penyembahan kami, ibadah kami pada hari ini. Kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi kegunaan bagi pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Kita melakukan pujian, kasih-Nya seperti sumber. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, di hatiku. Saya rasa kita semua masih ada sukacita. Amin. Mari saja kalau kita bangkit berdiri. Kita akan memuji lagi nama Tuhan. Kita melakukan pujian berkata, besarkan nama Tuhan. Ayo saja kita bangkit berdiri. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
bagikan ibadah live streaming ini supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan. Haleluya. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya padanya, orang yang percaya padanya, setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Saja kita dulu kembali. Kasihan kepada jemaat yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan. Shalom. Shalom. Buat kita semua. Pertama-tama kami sekeluarga mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat anugerah pertolongan daripada Tuhan, sehingga dalam bulan ini anak saya berturut-turut berulang tahun. Iya. Jadi tanggal 6 itu Thomas yang usianya 9 tahun, terus tanggal 8 Asriel 6 tahun, terus tanggal 13 itu istri saya berulang tahun yang usianya 32. Terus anak saya perempuan Keren yang berusianya 1 tahun. Kita semua dari Bapak Ibu dan Ibu Gembala. Terus yang berikut minta dukungan doa juga untuk Ernie yang memang masih dalam keadaan sakit. Ya, untuk usaha operasinya masih sakit. Ya, itu yang minta dukungan doa supaya bisa sembuh dari sakitnya. Terus yang terakhir minta dukungan doa juga untuk aktivitas pekerjaan saya yang ini sudah kita harus kembali aktif kerja seperti biasa. Saja waktu saya kembalikan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin masih ada lagi. Kalau sudah tidak ada, kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, "Ku hidup karena anugerah-Mu." Jangan lupa saudaraku, bagikan ibadah live streaming ini kepada teman-teman grup atau ajang nonton bareng, karena masih banyak gereja-gereja yang belum melaksanakan ibadah pada hari ini. Mereka masih mengikuti ibadah di rumah. Jadi mari bagikan, ajak nonton bareng supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Haleluya. Dapat ku banggakan semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku.
Tuhan, dan hari ini pun saya bisa mampu berdiri, itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena masih dari 1 minggu bahkan sampai hari ini pun saya masih kurang fit. Tetapi sebelum saya bersaksi, saya akan menaikkan satu pujian bagi kita semuanya ketika saya ada di pembaringan Tuhan. Saudaraku, kalau saya sakit, yang pertama saya lakukan adalah introspeksi diri. Apa kesalahan saya di hadapan Tuhan? Dan ketika saya merenung di pembaringan, maka saya membuat satu lagu untuk saya sendiri. Dan jikalau ini menjadi berkat bagi saudaraku, puji Tuhan, dan biar itu menjadi berkat bagi kita semuanya. Haleluya. atau tidak baik keadaan kita, seperti firman Tuhan berkata, kita harus tetap melayani Tuhan. Amin. Setelah Lita kemarin pulang, sampai tadi malam, sampai tadi pagi pun dia masih bertanya, sudah sehat betulkah? Masih ada yang kurang sehat kan? Saya katakan, tidak, saya sudah sehat. Itu adalah iman saya. Saudaraku, seperti saya katakan tadi, saya 2 minggu di atas itu sakit. Begitu kami tiba di sana, besoknya itu sebenarnya saya sudah sakit, saudaraku. Tetapi saya masih berusaha untuk membawa diri saya, yang walaupun saya tidak ikut beraktivitas,
saya hanya ambil kesibukan di dalam rumah. Dan sesudah beberapa hari saya ada di sana, saya coba pergi ke puskesmas, diantar oleh karyawan di sana. Tetapi sayang, tidak ada peralatan untuk periksa darah dan obat pun tidak ada. Lalu saya katakan begini kepada Tuhan, semuanya ini atas izin-Mu Tuhan, supaya saya juga tidak dikit-dikit mengandalkan obat. Dan saya mengandalkan doa saja, entah kenapa yang biasanya Lita itu bawa obat, tetapi pada waktu itu sama sekali nggak bawa obat, saudaraku. Lalu nggak berapa lama kemudian saya masih sakit, Aldo pun juga jatuh sakit. Dan banyak di antara orang yang kerja pun juga jatuh sakit. Lalu pas waktu hari Selasa sebelum kami turun, itu saya sudah menggigil sekali, saudaraku. Rasa badan saya sudah sangat sakit sekali, sudah nggak mampu. Aldo juga sudah nggak mampu. Jadi kamar kami itu bersebelahan, saudaraku. Ya, bersebelahan. Saya dengar dia menggigil, saya juga menggigil. Dalam hati saya, sama-sama menaikkan keluhanlah kami ini di hadapan Tuhan. Bikin nyanyian masing-masing, nyanyian ratapan. Ya toh. Lalu ketika itu Lita pergi dengan Bapak Jire mengurus pekerjaan. Karyawan yang lain ada yang nggak datang karena sakit, ada yang bekerja. Lalu saya dengar Aldo ini sudah menjerit-jerit di sebelah. Tuhan, saya sendiri pun nggak mampu berdiri, tapi saya harus bagaimana? Saya harus kuat. Saya harus bisa melihat dia di kamar sebelah. Lalu saya dengan berpegangan tembok, saya berpegangan ke pintu, saya lihat dia menggigil. Lalu saya buatkan air gula, saya kasih dia minum, saya ambil makan, saya kasih dia makan, saya kuatkan dia, saya doakan dia. Habis itu saya pergi lagi ke kamar. Dan sudah ada keputusan bahwa harus turun Aldo pada waktu itu. Dia sudah ada di dalam mobil, tetapi oleh karena sesuatu hal dia tidak mau turun. Mereka bilang, Bapak Pendeta, Aldo tidak mau turun. Kenapa? Lalu saya datang di mobil. Oh ya sudah, dia punya alasan yang kuat. Baik, sudah, tidak apa-apa. Akhirnya saya bawa kembali dia masuk ke dalam kamar. Bayangkan, saudaraku, orang sakit menuntun orang sakit. Bagaimana itu jadinya? Kalau seandainya ada waktu itu yang ambil videonya, rasanya lucu. Lalu saya tuntun dia masuk ke kamar. Besoknya hari Jumat, Lita bawa dia periksa darah. Dan pas waktu itu sudah ada peralatan dari Sarmi Kota mereka ambil. Di tes tidak ada malaria, kecapean dan hanya demam biasa saja. Lalu apa yang membuat saya nggak turun, saudaraku? Teman-teman di dalam grup WA itu sudah paksa Lita itu harus bawa turun. Sampai ada salah satu di antara anggota grup itu bilang begini, saya tahu di dalam WA ini ada jemaat yang digembalakan oleh Ibu Pendeta. Coba jemput gembalanya, bawa turun. Jangan pakai motor, tapi pakai mobil. Saya dalam hati, saya yang tahu kondisi saya. Karena apa? Perjalanan dari sana ke sini itu kan jauh, 6 jam. Dan perjalanannya itu tidak seperti jalan aspal di depan, jelek sekali. Jadi kondisi saya pada waktu itu kan tidak fit untuk turun. Makanya saya belum turun, saya paksakan di sana. Dan malamnya hari Jumat itu saya bilang, Tuhan, saya harus bisa turun hari Sabtu, tidak boleh tidak. Lalu saya paksakan, saya harus turun. Aldo yang setir mobil karena dia sudah fit. Saudaraku, sepanjang jalan itu saya ini pegang kepala
tolong Tuhan, betapa sakitnya. Jadi setiap lubang sakit sekali. Setiap lubang sakit. Jadi ada di situ jalan logging 2 kilometer. 2 kilometer itu rasanya jauh sekali, saudara. Rasanya jauh sekali. Sampai di sini sudah malam ya. Sampai di sini sudah malam. Semua guru bilang bawa ke rumah sakit bila perlu dirawat. Saya katakan jangan, menunggu pertolongan Tuhan. Jadi waktu saya di sana itu saya sudah minta tolong. Saya telepon Ibu Mugwai supaya saya dibawa dalam doa. Dan sesudah sampai di sini juga hari Sabtu tengah malam itu saya telepon, saya minta didoakan juga. Karena apa? Segala sesuatu kita harus andalkan doa, saudara. Sebelum kita ke dokter harus ke doa dulu. Amin. Dan hari Minggu malam saya sudah tak mampu lagi. Malam itu ya, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Saya dibawa ke rumah sakit dan diperiksa. Ternyata tensinya sangat tinggi, saudaraku. Biasanya tensi saya itu 100. Dari dulu itu 100. Kalau 110 itu sudah tinggi. Jadi ini saya tensi 195 per 118. Itu sangat tinggi, makanya saya semaput sudah. Lalu ada malaria. Malaria apa? Tersiana plus 4. Jadi diadu sudah. Tensi tinggi, malaria plus 4 diadu sudah. Toh? Jadi sempat mereka periksa jantung, jangan sampai ada gangguan di jantung dan saraf-saraf juga kan begitu. Dari teman-teman grup juga tetap mengatakan Lita rawat karena hasil lab itu di dalam tubuhnya Ibu Pendeta itu banyak sekali parasit. Jadi parasit itu akibat daripada malaria itu tadi. Lalu saya bilang pulang dulu lah. Nah, ketika akan mau bayar obat pakai BPJS, lalu mereka bilang BPJS-nya nunggak Ibu. Nunggak 3 bulan. 3 bulan berarti 300.000. Dibayar dulu tunggakannya. Langsung salah satu dari anggota grup itu dari Makassar dia langsung bayar. Begitu lunas dibayar, Lita kasih, nggak berlaku nanti 2 minggu ke depan. Apa ini? Katanya tadi nggak bisa digunakan karena nunggak, bayar dulu. Sesudah dibayar, nanti berlakunya 2 minggu. Nah yang sakit sekarang, bukan 2 minggu ke depan. Akhirnya pulanglah kami. Orang apoteker kasih obat nggak dikasih tahu bagaimana cara minum obat ini. Kita kan bukan orang kesehatan. Di sana ada obat tensi, ada obat malaria pagi. Bukan, obat malaria warna coklat untuk 2 minggu dan obat malaria yang untuk 3 hari yang biru. Ada obat tensi untuk pagi dan ada obat tensi untuk malam. Lalu dia bilang ini sekaligus diminum semua untuk malam ini. Tapi kalau untuk besok baru sesuai dengan aturan. Untuk malam ini, begitu sampai kami di sini, saya minum itu obat yang dia bilang. Begitu selesai saya telan, rasanya di kepala seperti mau pecah. Mata saya, biji mata ini seperti mau keluar, saudaraku. Sudah kaku ini semua. Akhirnya Lita beritahu kepada keluarga saya. Lalu keluarga saya video call, dia lihat. Cepat bawa dan rawat sekarang di rumah sakit. Semua mendesak. Dari keluarga, dari grup, semua mendesak. Akhirnya dibawa ulang saya ke rumah sakit. Ya, mereka ini pun setia juga, ngantar ke sana, pulang lagi, bawa lagi. Seolah-olah kurang kerjaan, jalan-jalan sudah malam itu. Sampailah di sana, cek punya cek. Kelas 1 yang saya punya BPJS penuh. Kelas 2 juga penuh. Yang ada kelas 3. Kelas 3 berapa orang? Rame. Rame seperti bangsa dong. Buat apa saya bayarin setiap bulan mahal-mahal kalau saya mau di kelas 3? Akhirnya saya bilang gak usah sudah. Lalu persyaratan yang kedua, untuk perawat inap harus rapid test. Namanya orang sakit ya pastilah reaktif, ya toh. Nah kalau nanti rapid test
Ibu kalau reaktif langsung malam ini diisolasi dan tidak bisa dikunjungi siapapun selama 2 minggu. Lalu saya tanya, di isolasi itu ruang sendiri? Tidak, rame-rame dengan pasien COVID juga. Wow, saya yang tidak kena COVID belum tentu tahu pernah reaktif, lalu digabung, bisa-bisa saya bisa terpapar dong. Lalu saya bilang, Lita, tidak, bawa saya pulang. Lebih baik saya diinfus di rumah. Itu lebih aman, saya bilang. Akhirnya kami pulang. Lalu besok paginya dipanggil suster yang memang sudah punya pengalaman bagian infus menginfus. Lalu dia cek saya, dia cek darah, dia cek obat. Bagaimana cara Ibu Pendeta minum ini? Lalu di mana antibiotiknya? Kok tidak ada? Ini kan di dalam tubuhnya Ibu Pendeta ini parasit yang banyak. Parasit itu yang harus dibunuh. Baru mana antibiotiknya? Tidak ada, dikasih dokter. Oh ya? Akhirnya dia kasih antibiotik. Lalu saya ceritakan cara minum obat itu. Pantas Ibu Pendeta semakin. Cara minum obatnya salah. Kenapa digabung semua? Tensi sudah tinggi, malaria, akibat daripada malaria sakit kepala, kok digabung semuanya? Harusnya itu dimakannya satu-satu. Yang untuk tensi pagi ini besok pagi saja, bukan tadi malam semua. Lalu obat darah tinggi ini jangan digabung minumnya. Lebih dulu obat darah tingginya. 1 jam kemudian baru 4 kali. Itu pun jangan langsung diminum semua, minum 2 dulu. Setengah jam kemudian minum yang 2 lagi supaya nggak kaget. Bayangkan tiba-tiba semua tensi tinggi ya naik sudah. Dan puji Tuhan akhirnya saya mengikuti saran itu. Puji Tuhan saya sudah pulih. Dan yang menjadi beban bagi saya adalah dokter bilang saya harus minum obat tensi seumur hidup. Jadi kalau saya nggak minum obat tensi saya nggak sehat dong. Aduh, ini yang saya hindari dari dulu. Tuhan, kenapa harus begini? Saya bilang. Tetapi apapun yang terjadi, tetap saya berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Saya bisa berdiri hari ini semuanya itu oleh karena Tuhan Yesus dan oleh karena dukungan doa dari saudaraku, semua jemaat dan semua jemaat yang ada di dalam grup WA. Mereka tidak berhenti berdoa dan memberikan partisipasi mereka untuk biaya pengobatan saya karena BPJS tidak berlaku. Baik untuk di rumah sakit, apalagi rawat inap di rumah, itu tidak berlaku. Tetapi puji Tuhan, mereka bantu biaya pengobatan saya. Itu adalah satu hal yang luar biasa bagi saya. Kenapa? Saya tidak kenal mereka, siapa mereka. Mereka hanya melihat saya di Facebook saja, tetapi mereka turut berpartisipasi. Itulah kasih dari Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya saudaraku pun pasti banyak mengalami mujizat. Dan Roslita juga sebetulnya banyak mengalami mujizat. Tetapi mungkin ada hari tertentu bagi dia nanti untuk menyaksikannya. Saya nggak mau menyaksikannya, biar dia sendiri yang akan bersaksinya. Banyak mujizat Tuhan kau? Iya, tetapi nanti biarkan dia sendiri yang akan bersaksi. Masing-masing punya kesaksian, masing-masing kita harus jadi berkat juga. Amin. Kita masing-masing harus mengalami Tuhan. Mari kita buka di dalam Alkitab kita bersama-sama dari kitab Amsal pasalnya yang ke-25. Pasal 25 ayatnya yang ke-28. Amsal 25 ayat 28. Kalau sudah dapat sama-sama kita baca. Sudah dapat? Jangan cari di perjanjian baru ya. Sampai Tuhan Yesus datang gak ketemu. Cari di perjanjian lama. Kita cari di perjanjian baru. Tidak ya, perjanjian lama ya. Kita baca sama-sama. Kalau Alkitab kita sama, halamannya 706 perjanjian lama. 1, 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota
mengendalikan diri. Seperti kota yang roboh. Tembok Berlin dulu sangat terkenal ya. Tahu tembok Berlin? Siapa yang pernah dengar tembok Berlin? Bagaimana Bapak dosen ini? Pernah dengar tembok Berlin enggak? Pernah. Ketika tembok Berlin itu kokoh, kuat, belum roboh, orang nggak bebas keluar masuk melakukan kejahatan apapun. Tetapi ketika tembok Berlin itu runtuh, apa yang terjadi bagi mereka? Ada perang? Ada perang? Ada. Demikian juga dengan kita, orang yang tak dapat mengendalikan diri. Mengendalikan diri dalam segala hal. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, musuh akan bebas keluar masuk ke dalam tubuh kita ini. Musuh akan masuk. Siapa musuh kita? Iblis. Dia bebas keluar masuk. Karena kita temboknya tidak kokoh, tidak kuat. Saya mau berkata, orang yang tidak bisa mengendalikan diri adalah orang yang tidak mempunyai persekutuan dengan Tuhan dengan baik. Kalau dia memiliki persekutuan atau hubungan dengan Tuhan baik, dia pasti bisa mengendalikan diri. Amin. 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 Mengendalikan diri dalam hal apa? Dalam semua hal. Mengendalikan diri dalam semua hal. Tentunya hal yang buruk. Orang yang bisa mengendalikan diri, orang yang kuat dalam doa, sehingga yang pertama, dia bisa tetap enjoy, dia bisa tetap gembira. Kita lihat di dalam Amsal 17 ayat 22, satu orang membaca. Amsal 17 ayat 22, sudah dapat? Amin. Satu orang baca yang kuat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Orang yang bisa mengendalikan diri adalah dia bisa bersuka cita, dia bisa bergembira dalam hal apapun. Nggak manyun seperti pepaya. Pernah lihat pepaya, Bu? Ibu Ida pernah lihat pepaya? Siapa yang nggak pernah lihat pepaya? Biar nanti saya pergi beli pepaya, saya kasih tunjuk. Pepaya itu kan manyun. Betul? Orang yang nggak bisa mengendalikan diri, kehilangan kegembiraan, nggak mampu dia bersuka cita, nggak mampu bergembira, mancis tak nyala. Susah tertawa, sulit untuk senyum, apalagi tertawa. Sulit. Apalagi waktu diajak bernyanyi dengan bersuka cita, sulit. Mau diajak bertepuk tangan, sulit. Padahal dikatakan di sana tadi, hati yang gembira adalah Obat. hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang.
sudah kering, semua penyakit datang. Semangat untuk hidup hilang, mau mati takut. Gitu. Semangat untuk hidup hilang, mau mati takut, apalagi bunuh diri. Nangis sendiri di kamar mandi. Oh Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini, mau bunuh diri di rel kereta api. Oh Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini, mau bunuh diri tapi takut mati. Ya, orang yang bisa mengendalikan diri, dia pasti bisa bersuka cita dalam badai apapun. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus Selalu menopang hidupku. Saya mau berkata, 2020 adalah tahun di mana orang banyak stres. 2020 adalah tahun gladi bersih dari Tuhan untuk kita. Bagaimana tidak stres? Karena si tante corona yang cantik itu, orang tua harus memberikan satu orang anak satu HP. Kalau 5 anak, 5 HP. Mau nggak mau dia harus bikin wifi di rumah. Kalau jaringan wifi nyampe, kalau jaringan wifi belum ada, mau nggak mau dia beli pulsa data. Nah itu kalau yang memang ada jaringan Telkomsel. Kalau di daerah yang tidak ada jaringan internet, bagaimana dia mau belajar daring? Guru stres, orang tua stres, anak stres. Betul? Siapa bilang guru nggak stres? Stres, dia harus buka website berapa anak. Dia harus periksa ujian anak lewat online tadi. 1 anak per anak dihubungi. Wali kelasnya juga. Orang tua yang tadinya nggak ngerti bagaimana mau belajar lewat daring ini. Yang ada tadinya dia menjadi Dating. stres enggak? Ekonomi makin merosot, ekonomi makin lumpuh, pengeluaran makin membengkak, stres, kehilangan damai sejahtera. Wah, capek. Akhirnya pelampiasan kemarahan siapa? Anak-anak. Itu kalau tidak di dalam doa, kalau dia nggak bisa mengendalikan diri, meningkat bunuh diri, penyiksaan anak semakin banyak, suami istri makin ribut. Tetapi jika orang-orang yang percaya kepada Tuhan selama gladi bersih ini, dia akan bisa mengendalikan diri dalam hal apapun dan tidak kehilangan damai sejahtera. Amin. Amin. Saya nggak omdo. Tahu omdo? Ngomong doang. Omong doa. Saya nggak omdo, Mama. Mama bertanya berapa banyak uang di kantong saya? Banyak sekali, Mama. Mama mau lihat? Jujur, tidak ada. Sama sekali. Jujur, tidak ada. Mobil saya aja nggak ada, Mama. Bukan saya pengumuman supaya saudara kasih nanti rame-rame, ibu pendeta saya kasih uang sekian, bukan. Tapi saya nggak kehilangan damai sejahtera, saya nggak kehilangan sukacita, saya nggak garuk-garuk kepala. Kenapa garuk-garuk
Bukannya? Tidak. Kenapa? Saya tidak kehilangan damai sejahtera karena aku tahu aku ini adalah hamba Tuhan dan pasti Tuhan mau memelihara. Amin. 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 Aku tahu Tuhan pasti mau memelihara. Tidak mungkin dia kasih dia. Buktinya burung di udara dia pelihara kok. Apalagi saya hambanya, pasti dia pelihara. Dan selama geladi bersih, saya mau kasih tahu. Selama geladi bersih, siapa yang bertahan pada iman, siapa yang bertahan dalam sukacita, siapa yang tetap membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dialah yang akan berhak mendapatkan perlindungan pada lockdown kedua yang lebih dahsyat dari sekarang. Jangan saudara pikir sudah selesai lockdown ini, tidak. Alkitab tidak mencatat demikian. Saya ingat banyak hamba-hamba Tuhan berkhotbah malam tahun baru. Dan tahun baru tanggal 1 banyak hamba-hamba Tuhan berkhotbah bilang begini, tahun 2020 tahun berkat, tahun berkat, tahun berkat. Saya katakan tidak. Saya khotbah pada malam itu dan sampai tanggal 1 pun saya khotbah tahun 2020 tahun kesusahan, penderitaan yang begitu banyak. Betul tidak? Bahkan sampai ada anak Tuhan bahkan dari jemaat kehilangan pekerjaan. Betul tidak? Sesudah kehilangan pekerjaan, puji Tuhan tertolong dapat pekerjaan lagi. Dan ini pun pegang. Ini perkataan Tuhan. Siapa yang berhasil lulus di dalam geladi bersih ini 2020 ini, karena belum berakhir saudaraku, sampai bulan 12. Dengar baik-baik, pegang dan doakan di rumah. Siapa di antara saudaraku yang berhasil lolos dalam geladi bersih dari Tuhan ini, saudara yang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan untuk lockdown yang kedua. Lockdown yang kedua bukan lagi rumah sakit yang mengkarantinakan engkau, yang mengisolasikan engkau, tapi engkau sendiri yang akan mengisolasikan dirimu di rumah dan tidak berani keluar karena banyak malapetaka di luar. Ya, engkau sendiri. Uangmu yang kau tumpuk di bank bisa hilang dengan sendirinya. Ekonomi makin lumpuh. Makin lumpuh. Tuhan singkapkan itu. Bagi orang-orang yang memiliki hikmat, dia akan lakukan firman Allah. Supaya dia berhak untuk berkata, lindungi aku Tuhan pada lockdown yang kedua ini, yang lebih dahsyat ini. Karena apa? Karena kita yang bertahan, yang berhak mendapatkan perlindungan. Orang yang mengendalikan diri, maka dia akan bisa apa lagi? Yang kedua, kita lihat, tidak mau menerima suap. Ayat 23, Amsal 17 tadi. Tolong dibaca. Kalau dibaca ayat 23. Orang fasik menerima hadiah. Iya. Jangan berhenti. Supaya tidak lain nanti pengertiannya. Orang fasik menerima hadiah suapan Iya. dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Iya. Orang yang bisa mengendalikan diri adalah orang yang tidak mau menerima uang suap, uang sogok, korupsi. Kalau saya perhatikan, saya amati sepanjang tahun, mulai dari bulan Januari sampai hari ini saya lihat banyak sekali korupsi. Orang yang bisa bertahan tidak akan menerima uang suap, uang korupsi. Amin. Saudara, saya
saya mau berkata, jangan pernah menerima suap dan jangan pernah menyuap. Kalau mau swab boleh, suap jangan. Betul? Betul tidak? Iya. Kalau mau swab boleh, suap jangan. Anak Tuhan nggak boleh. Kendalikan diri. Walaupun kita punya penghasilan sedikit, punya gaji sedikit, kalau ada kesempatan untuk korupsi, jangan. Lalu di gladi bersih ini dengan penuh sukacita dari Tuhan. Amin. Engkau yang sedang mengikuti pada live streaming ini, kau bekerja di kantor, apapun pekerjaanmu, jangan pernah menerima suap. Menerima suap silakan, suap jangan. Tapi kalau nasi yang disuap di mulut, terimalah. Yang ketiga, ayatnya yang ke-25. Satu orang baca. Orang yang bisa mengendalikan diri, maka dia bagaimana? Ayat 25. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Iya. Artinya adalah orang yang bisa mengendalikan diri adalah tidak bebal. Tahu bebal? Tidak. Tidak tahu bebal? Kepala batu, keras kepala, dilarang, nggak ngerti, nggak mau, makin dilarang makin dikerjakan. Dan itu akan memedihkan orang tuanya. Artinya itu adalah turun temurun. Turun temurun. Ini contoh, saya kasih contoh. Bapak Kristopolus ini dulu sebagai anak, sampai sekarang pun sebagai anak juga ya. Iya. Walaupun dia bapak-bapak, dia tetap sebagai anak. Waktu dia masih bujang, waktu dia masih anak-anak sampai remaja, kepala batu, keras kepala. Dikasih tahu orang tuanya nggak ngerti, dikasih tahu orang tuanya nggak ngerti, makin bebal, makin dilarang, makin dilakukan, makin dilarang, makin dilakukan. Sampai akhirnya dia menikah. Kelakuannya dia dulu itu pasti memedihkan hati orang tuanya. Pedih. Kenapa anakku ini? Dikasih tahu nggak mau, nggak ngerti juga. Menikahlah dia, punya anak. Apa yang dikerjakannya itu dulu anaknya akan lakukan. Bapaknya dilarang makin dilakukan, dilarang makin dilakukan. Kira-kira hatinya pedih? Pedih, begitulah dua hati orang tua itu. Jadi jangan paksa anak untuk tidak bebal, jangan paksa anak untuk tidak kepala batu, tetapi apa yang perlu dilakukan sebagai orang tua? Orang tua terlebih dahulu bertobat, berubah. Berkali-kali Tuhan sudah bilang bertobat nak, jangan lakukan itu, tapi tetap dilakukan. Jangan ke sana nak, tapi juga tetap ke sana. Dikasih tahu sama Tuhan bebal, disuruh bertobat, nggak pernah mau berubah, tidak pernah berubah. Maka anak juga akan demikian karena anak mengikuti gen orang tua, nggak mungkin orang tua tetangga yang dia ikuti. Betul tidak? Nggak mungkin kelakuan tetangga yang diikuti. Anak mengikuti kelakuan siapa? Orang tua. Jadi diri kita dulu berubah. Saya mau berkata, diri kita sebagai orang tua yang terlebih dahulu berubah, maka itu anak otomatis berubah, pasti 100%. Berubah dulu. Nggak capek saudaraku bilang, nah jangan ke sana, nah. Saya ingat dulu saudaraku, saya dengan orang tua saya, kami lah semua hanya begini matanya. Oh, maaf kata, so hampir kekencing-kencing di celana, belum ngumpul, masih dipelototin gini aja. Tapi orang tua sekarang menjerit-jerit panggil anaknya sampai kedengaran ke gunung merah, anak tinggal diam aja.
PNK katanya. Apalagi zaman sekarang ini, si tante masih ada di sini, emosi tingkat tinggi masih, makinlah. Nggak pakai toa saja panggil anak sampai kesentani suara, apalagi kalau pakai toa panggil itu anak. Jadi kita sebagai orang tua yang harus berubah dulu. Jangan bebal, amin. Jangan bebal. Lakukan firman Allah. Tuhan suruh bertobat, bertobat sudah. Berubah, lakukan bagianmu di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan akan lakukan bagiannya untuk kita. Masing-masing kita punya bagian. Jangan paksa Tuhan melakukan bagiannya kalau kau sendiri gak melakukan bagianmu. Amin. Lakukan bagianmu. Jangan bebal. Jangan jadi nabal. Ada dalam Alkitab itu? Ada ya? Suaminya Abigail. Abigail, suaminya Nabal. Artinya Nabal bebal. Berkali-kali Abigail meminta pengampunan kepada Daud karena kelakuan suaminya. Berkali-kali Abigail berdoa minta pengampunan dari Tuhan untuk suaminya Nabal bebal, nggak mau juga berubah. Akhirnya satu kali Tuhan pukul, Tuhan hajar dia dan mati di dalam kesalahannya. Dan jangan karena di dalam kebebalan kita nggak mau berubah, Tuhan pukul sampai akhirnya nggak ada kesempatan untuk bertobat, mati. Biarkanlah Nabal saja yang demikian. Amin. Ini kita nanti sudah tahu ini api besar menyala-nyala. Kita terobos masuk. Terbakar enggak? Terbakar. Kecuali kalau saudaraku Sadrame sahabat nego, enggak akan terbakar. Ya toh? Kan hanya Sadrame sahabat nego yang ada api menyala-nyala, dilemparkan masuk ke dalam, enggak mati. Bahkan ada 4 orang di dalam, ada malaikat 1. Hanya Sadrame sahabat nego saja yang bisa. Kalau kita masuk ke dalam api terbakar, artinya adalah sudah tahu itu dosa, jangan dilakukan. Amin. Memberontak itu dosa, jangan dilakukan. Semua yang namanya dosa, saudaraku sudah tahu, jangan dilakukan. Tegar kepala, keras tengkuk, tidak mau dinasihati, nggak taat dan tunduk itu dosa, jangan dilakukan. Sombong, serakah, ingin menang sendiri, egois, itu semuanya bebal. Jangan dilakukan. Sebab dosa yang dengan sengaja kita lakukan, tidak akan ada lagi domba yang akan dikorbankan, karena cukup 1 kali. Itu firman Tuhan katakan. Yang keempat, ayat 26. Satu orang baca. Orang yang bisa mengendalikan diri. Ayo, satu orang, ayo 26. Tidak bisa, ayo 26. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Apa yang artinya? Apa yang artinya? Mengenakan denda orang benar adalah salah. Artinya orang itu sudah benar, tapi kita mau berikan hitung-hitungan. Kita melakukan denda, padahal dia sudah benar di jalannya. Artinya adalah jangan melakukan kesalahan kepada dia yang belum tentu dia salah. Dan jangan memukul orang mulia. Orang mulia pun tidak bisa. Siapa yang orang mulia? Termasuk hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu pilihan Allah, ibu rapi Allah. Kita tidak punya hak atas dia. Kalaupun dia punya kesalahan, biarkan Tuhan yang tegur dia, biarkan Tuhan yang hajar dia. Karena kita tidak punya hak untuk menghajar
hamba Tuhan itu. Karena firman Allah yang berkata demikian. Bahkan dikatakan sekalipun dia kejam, sekalipun hamba Tuhan itu kejam, kita tetap taat dan tunduk kepada dia. Biarkan kekejamannya itu, Tuhan punya urusan dengan dia. Apalagi kalau sampai mengusik hamba Tuhan itu. Di dalam 2 Tawarikh 36 ayat 16. Coba satu orang baca. 2 Tawarikh 36 ayat 16. Sudah dapat? Tolong baca. Sudah? Tolong dibaca 2 Tawarikh 36 ayat 16. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Iya. Tidak ada pemulihan. Maka dari itu, jangan pernah memukul orang yang dipilih Tuhan. Arti kata memukul adalah apakah itu menunjuk, apakah itu membentak dia, apakah itu memaki dia, apakah itu mengata-ngatai dia. Jangan pernah, karena itu firman Allah. Orang yang bisa mengendalikan diri akan bisa melakukan itu. Yang kelima, ayat 27. Ayo. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengetahuan kepala dingin. Ya. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Artinya adalah kita mampu menahan perkataan kita, menahan ucapan kita. Diam adalah emas. Mulutmu harimaumu. Kalau kita orang yang bijaksana, kalau kita orang yang bisa mengendalikan diri, kalau kita orang yang berpengetahuan, yang pintar, banyak kita diam. Artinya adalah sebelum kita bicara, kita pikirkan dulu apa yang mau kita ucapkan. Jangan sampai salah bicara. Sebab kalau sudah terlanjur keluar kalimat itu, tidak bisa kita ambil, kita masukkan kembali. Tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Jadi mari kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang berkepala dingin. Artinya berkepala dingin adalah jangan disertai emosi. Emosi tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi emosi menambah masalah. Amin. Amin. Jangan emosi. Ayat terakhir 28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengaturkan bibirnya. Ada orang bodoh sok pintar, dikasih tahu nggak mau, tetap melawan, tetap bicara. Aku kan begini sudah bodoh, dikasih tahu nggak mau, melawan lagi. Udah itu salah dan tetap pada prinsipnya yang salah itu. Jadi kalau saya nggak mengerti, itu saya diam aja. Saya diam. Apa artinya ini? Satu contoh ini. Waktu saya masih jaga kios ini, ada seorang ibu, dia mau membeli, Mama, tak lompat. Ini orang mau lompat kemana kan? Saya diam saudaraku. Diam. Lalu dia bicara lagi, Mama, tak lompat. Kalau kau mau lompat sudah. Dalam hati saya, ini mau lompat kemana? Akhirnya saya bilang begini, Mama, saya kurang dengar. Mama bicara apa tadi? Tak lompat. Mama satu kali lagi kan, tadi ada mobil lewat, jadi lebih besar suara mobil daripada Mama bersuara. Mama, tak lompat. Tetapnya kalimatnya
kawan ini, Tuhan tolong saya. Apa yang harus saya kasih sama kawan ini? Itu saya diam dulu. Lalu pikiran saya bicara begini. Biasanya kalau T sama dia itu S jadi T. Salom pas, iyo. Baru ada lagi seorang bapak, dia suka datang sini bicara. Kalau dia bicara, saya banyak diam. Baru nanti saya ambil kesimpulan sendiri. Pendeta, kalau saya itu tak punya uang, saya tidak mau timba-timba. Saya kasih ambil semua. Apa hubungannya uang dengan timba-timba? Hubungannya? Saya biarkan dia bicara terus. Betul, saya kasih dia bicara, saya diam aja. Sebab nanti saya bicara salah. Salah kan akan bikin sakit hati, betul tidak? Sudah dia bicara, saya diam, saya dengar, saya diam. Setelah selesai dia bicara, lalu saya bilang begini, Tuhan, kalimat ini tadi kemana tujuannya? Saya tanya begitu, lalu aku bicara. Maksudnya dia punya uang, dia nggak mau simpan-simpan. Kalau lagi ada dia bagi-bagi di orang. Langsung saya bilang, Bapak, menyimpan uang itu boleh supaya ada untuk hari besok. Iya Kak, betul, iya, harus disimpan dan kasih habis semua. Mengerti itu? Begitu, jadi lebih baik kita diam. Kalau kita nggak ngerti, diam. Ini udah nggak ngerti, bicara lagi, bikin orang sakit. Udah itu bertahan lagi pada prinsipnya kita yang salah ini. Udah nggak ngerti, diajarin nggak mau. Ini yang bahayanya, ini yang bikin ribut. Artinya adalah lebih baik diam. Artinya adalah berdiam diri di kaki Tuhan, berdoa, minta hikmat, minta pengetahuan dari Tuhan. Amin. Itu maksudnya. Jadi mari supaya kita bisa bertahan, bisa kita mengendalikan diri, supaya temboknya kita itu kokoh adalah doa. Amin. Doa yang membuat tembok kita kuat. Musuh apapun yang akan datang menembus, tidak akan bisa. Maka kita menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Amin. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya.
Gimana? Amin.